البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan pembacaan penerjemahan hadis Abi Hurairah tentang ada 3 bayi yang berbicara ketika masih bayi itu. Tapi kita mulai masuk kepada faedah-faedah yang boleh diambil di dalam hadis ini. Di sini Rasulullah SAW bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa salasah. Tidak berbicara di waktu mahd, yaitu ketika masih di dalam buayan, kecuali 3. Baik. Ini sesuai dengan wahyu yang sampai kepada Rasulullah SAW pada waktu itu. Adapun boleh jadi setelah itu Rasulullah mendapatkan wahyu tambahan lagi sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Baik. Sebagaimana dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma tentang apa? Tentang masyitah, masyitah, yaitu tukang sisir. Tukang sisir anaknya Fir'aun yang ketika dia menjatuhkan sisirnya itu tanpa sengaja, langsung dia memuji Allah Ta'ala, menyanjung Allah Ta'ala. Maka putri Fir'aun ini mengatakan, siapa yang kamu sebut itu? Maka begitu ketahuan dia bukan politikus, dia langsung berkata jujur sekalian, dia adalah Rabbku, dia adalah Allah, Allah adalah Rabbku. Maka perempuan tadi, yaitu anak dari Fir'aun, mengatakan, awalaki ilahun, awalaki Rabbun ghaira abi. Apakah engkau punya sesembahan, apakah engkau memiliki Tuhan selain ayahku? Maka Masyitah ini mengatakan, Rabbku dan Rabbmu dan Rabb ayahmu sama, yaitu Allah. Maka si perempuan ini mengatakan, aku akan ceritakan hal ini kepada ayahku. Maka Masyitah ini, yaitu juru sisir, mengatakan, silakan. Maka betul akhirnya dia ditangkap. Kemudian dia dibujuk untuk untuk kembali kepada agama Fir'aun. Ternyata dia tidak mau. Akhirnya diambil, diminta untuk didatangkan belanga yang besar, yaitu tempayan, diisi dengan air yang mendidih. Kemudian dikatakan, kalau engkau tidak mau, maka satu persatu anakmu akan masuk ke dalam air ini dan engkau yang terakhir. Ini adalah jahat sekali. Bukan kita yang awal biar nggak lihat penderitaan anak, tapi kita yang disuruh melihat satu persatu. Kalau tidak salah dalam hadis itu anaknya 7 atau 9. Ini adalah siksaan yang besar, tapi ini ujian. Maka kemudian dia memilih untuk beriman, untuk tetap di atas keimanannya. Maka mulai satu persatu anaknya dimasukkan. Dan anaknya pun sabar. Anak yang terakhir adalah masih bayi, yang depan-depan tentunya lebih besar. Sampai kepada anak yang terakhir, ketika anak ini mau dimasukkan, maka mulai ragu si ibunya ini. Jelas itu adalah sudah hantaman yang ke-8. Jelas wajar kalau manusia hatinya mulai melemah, enggak tega terhadap anaknya. Nah, ketika itulah maka Allah Ta'ala mendatangkan karamah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'ish Syaitan, bahwasanya karamah itu terkadang bentuknya bukan berupa rizki untuk orang yang lapar, tapi terkadang adalah penguatan jiwa untuk orang yang keimanannya sedang tergoncang. Maka ini adalah karamah. Maka anak yang paling kecil yang masih bayi itu tiba-tiba bicara, mengatakan, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah engkau karena engkau di atas kebenaran. Langsung dia sadar bahwasanya nggak mungkin anak ini bicara sendiri. Ini adalah bantuan dari Allah Ta'ala. Bantuan tidak selalu menyebabkan orangnya selamat, tapi langsung masuk surga, selesai tugas. Ngapain penat-penat hidup di dunia juga. Ini adalah karamah. Maka dia pun sabar. Langsung satu keluarga memang masuk ke dalam air yang panas tadi, meninggal. Makanya di awal hadis itu Rasulullah SAW ketika Mi'raj tanya kepada Jibril, bau apa ini? Bau wangi yang aku dapatkan ketika aku melewati daerah sini. Maka Jibril mengatakan ini adalah bau harum, bau wangi dari Masyitah, yaitu juru sisir yang di zaman Fir'aun itu. Kemudian kisahnya begini-begini. Ini menunjukkan bahwasanya ada anak keempat yang berbicara. Pernah terjadi di alam semesta ini, ada bayi yang keempat. Kemudian bayi yang kelima adalah dalam kisah itu? Kisah Ashabul Ukhdud. Sebagaimana disebutkan di dalam di dalam hadis Abi Hurairah juga. Baik.
Dan ini kisah itu kalau nggak salah sudah kita lewati di dalam apa? Kisah kalau nggak salah kesabaran dalam ujian kalau tidak salah. Baik, berarti kita akan masuk langsung kepada kelanjutan kisah yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah yang ini, Isa bin Maryam. Yang pertama adalah Isa bin Maryam, yang mana dia masih kecil, masih bayi, dan ini adalah termasuk karomah untuk apa? Untuk diri beliau sebagai mukjizat, dan karomah untuk ibunya Siddiqah, yaitu Maryam. Karena apa? Siapa yang mampu percaya kepada ucapan beliau, walaupun beliau seumur hidup ahli ibadah, tapi kalau keadaannya terlalu muskil untuk akal manusia, maka jelas tidak ada orang percaya bahwasanya anak ini adalah betul-betul dari Allah, bukan dari Allah dalam artian apa? Ciptaan Allah, bukan karena hasil perzinaan dan semacam itu. Maka manakala ini perkara yang betul-betul tidak masuk akal, maka pembelaan harus melalui metode yang betul-betul tidak masuk akal, yaitu apa? Bayinya yang bicara langsung, mengatakan bahwa ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah. Berarti apa? Tidak layak untuk aku mendurhakai Allah atau lahir dari sesuatu yang buruk, dan Allah telah memberikan kepadaku kitab. Nah, tidak mungkin, yaitu bayi hasil perzinaan itu mendapatkan kemuliaan yang semacam ini. Baik. Ini adalah Nabi Isa. Beliau berbicara untuk apa? Untuk membela ibunya dari tuduhan Bani Israel. Setelah itu ternyata apa? Fakta lafal ahzabu min bainihim. Ternyata kelompok-kelompok Bani Israel itu berselisih pendapat. Dan ini adalah kekufuran orang-orang yang kafir. Kenapa? Harusnya begitu melihat tanda keajaiban semacam ini, mereka harus paham, oh ini adalah dari Allah memang, dan Isa adalah utusan Allah. Tapi ternyata banyak dari mereka yang justru apa? Tetap menuduh Nabi Isa itu anak zina dan ibunya adalah pezina dan seterusnya. Ini adalah orang kafir. Setelah lihat mukjizat tetap tidak mau beriman. Kemudian yang ketiga, wasahibu Juraij, yaitu bayi yang ada di dalam kisah Juraij. Sahib ini seringkali bukan artinya adalah teman, karena Juraij tidak berteman dengan dia. Dan ini banyak macam itu. Seperti apa? Pertanyaan Rasulullah kepada Abu Hurairah tentang apa? Masalah teman, masalah sahib kamu. Maksudnya adalah orang yang kamu tangkap. Tidak berteman, tapi maksudnya adalah orang yang terkait dengan kisahmu. Tayyib. Wa kana Juraij rajulan abidan. Juraij ini adalah pria, adalah lelaki ahli ibadah. Dikatakan abid, padahal setiap orang pasti punya ibadah secara umum, tapi dikatakan abid kalau memang ini adalah yang mendominasi dirinya. Julukan itu diberikan kalau sesuatu itu mendominasi seseorang. Manakala julukannya adalah abid, berarti memang yang mendominasi dia adalah ilmu, yang mendominasi dia adalah ibadah. Taib. Demikian pula ulama, dikatakan alim karena yang mendominasi dia adalah ilmu, walaupun jelas ulama itu ibadahnya juga banyak. Taib. Fattakhadha sauma'ah. Lalu dia membuat suatu biara, membuat suatu tempat ibadah. Dan memang inilah yang sangat dianjurkan, yaitu apa? Kita membuat tempat peribadatan. Sebagaimana kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Gharatul Ashritah, bahwasanya apa? Hendaknya ahlu sunnah itu memiliki masjid sendiri. Hendaknya mereka tamayus, memisahkan diri dengan membuat masjid sendiri, karena tidak mungkin Ikhwanul Muslimin akan mengizinkan mereka menegakkan sunnah di masjid-masjid Ikhwanul Muslimin. Yang ada adalah apa? Banyak sunnah yang akan dimatikan. Itu kenyataannya. Karena apa? Demi mencari suara terbanyak dari masyarakat. Maka jangan banyak-banyak ahlu sunnah menampilkan sunnah yang sebenarnya. Tapi apa? Buat kompromi dengan masyarakat. Nah, kalau ada kompromi, maka apa? Banyak sunnah akan mati dan bid'ah akan dibiarkan hidup. Makanya Syekh Mubil mengatakan apa? Buat masjid walaupun sederhana, walaupun terbuat dari tanah liat dan pelepah kurma, kata beliau. Dengan itu kalian akan menghidupkan sunnah Nabi kalian, tanpa terkait dengan politik, tanpa cari ridho makhluk dan sebagainya. Walaupun hikmah tetap perlu, hikmah meletakkan pada tempatnya. Tidak semua harus ditunjukkan di hari yang pertama dari sunnah-sunnah Nabi. Ditunjukkan dalam artian dipraktekkan. Adapun diajarkan, semua boleh diajarkan sunnah Nabi itu dengan cara yang baik. Adapun prakteknya memang lihat kesiapan umat. Tapi pengajaran itu perlu. Baik, makanya di sini adalah apa? Dia lebih memilih untuk membuat tempat peribadatan sendiri, tidak campur dengan Bani Israel yang lain yang kebanyakan mereka adalah orang fasik. Dan nanti ada bukti bahwasanya kebanyakan Bani Israel memang fasik. Dan memang ma'ruf, Bani Israel memang seperti itu. Allah Ta'ala telah berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman
untuk mereka itu tunduk kepada kebenaran. Untuk hati mereka itu khusyuk kepada peringatan Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah turun. Dan jangan sampai mereka menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka, yang waktu panjang itu berlalu pada mereka, akhirnya hati mereka itu menjadi kaku, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maka sementara Juraid tidak suka kumpul dengan orang fasik, dan memang ini adalah bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Kita dilarang untuk apa? Banyak-banyak kumpul dengan orang fasik. Kenapa? Ar-rajulu ala dini khalilih. Orang itu akan berada di atas agama teman dekatnya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat dengan siapa dia berteman dekat. Maka Juraid ketika melihat kaumnya itu banyak mengalami kerusakan, maka beliau memilih untuk banyak menyendiri di tempat peribadatannya. Baik. Walaupun bukan berarti kita sholat di luar masjid itu adalah tidak sah, bahkan yang betul adalah sah, dan itu adalah ma'ruf. Sholat dimanapun berada itu boleh, kecuali apa? Di pekuburan dan di tempat sampah. Tapi tetap yang terbaik adalah di masjid untuk ibadah-ibadah yang wajib, sholat yang wajib. Tayyib, fakana fiha, maka Juraid terus menerus di tempat peribadatannya itu. Tayyib. Kemudian maka dari sini kita mendapatkan faedah tentang apa? Disunnahkannya untuk iktikaf. Kita tahu yang namanya iktikaf adalah apa? Adalah luzumur rajul masjidan min masajidillah li ibadatillah. Yang namanya iktikaf adalah seseorang itu senantiasa tekun di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini si Juraid terus menerus iktikaf di tempat peribadatannya itu, dan ini adalah mustahab. Baik. Maka disunahkan kata kebanyakan ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syaukani di dalam kitab beliau Nailul Autar. Jumhur ulama mengatakan mustahab iktikaf, walaupun hanya 5 menit, walaupun hanya setengah jam dan sebagainya. Kita iktikaf sambil menunggu apa? Salat wajib, atau selesai salat wajib kita masih di situ zikir dan baca Quran dan sebagainya sampai setengah jam berikutnya. Ini adalah ibadah yang besar. Kemudian fa'atathu ummuhu wa huwa yusolli. Kemudian suatu ketika ibunya datang dalam keadaan dia sholat. Faqalat, maka ibunya mengatakan, ya Juraid, wahai Juraid. Faqal, maka Juraid berkata, Rabbi ummi wa sholati, wahai Rabbku, itu ibuku memanggil sementara saya sedang sholat. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya doa di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Ini bicara, tetapi apa? Bicara kepada Allah. Yang dilarang hanyalah apa? Bicara kepada orang lain, itu yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis apa itu? Muawiyah ibn Hakam As-Sulami di Sahih Muslim itu, Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak layak di dalamnya sedikit pun dari ucapan manusia. Maksudnya manusia bicara satu sama lain. Wa inna ma hiya li at-tasbih wa tahlil wa takbir wa qiraatil Qur'an. Salat itu dalam lafaz yang lain wa dzikrillah. Salat itu hanyalah untuk tasbih, takbir, zikrullah, membaca Al-Quran, dan juga apa? Berzikir secara umum. Dan termasuk zikir adalah doa. Maka tidak apa-apa seseorang berdoa semacam ini, Rabbi ummi wa sholati, karena bicara pada Allah bukan kepada makhluk. Tayyib. Kemudian apa? Fa'aqbala ala sholatih. Lalu dia melanjutkan sholatnya. Fangsorafat, akhirnya ibunya pun pergi. Dan ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya rangkaian hadis ini menunjukkan nanti ibunya hatinya sedih, kemudian mendoakan sesuatu yang kurang baik dan ternyata terkabul. Menunjukkan bahwasanya yang salah adalah Juraij. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang terjadi adalah Juraij ketika dia lebih mengutamakan sholat sunnah daripada panggilan ibunya, ini adalah salah. Memenuhi panggilan ibu ini adalah wajib. Sementara sholat sunnah adalah sholat sunnah, boleh ditunda, boleh dibatalkan dan sebagainya. Maka harusnya apa? Kita mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Maka dari sini kita mendapatkan faedah yang lain, yaitu apa? Taqdimu al-wajib alal mustahab. Lebih didahulukan dan diutamakan sesuatu yang wajib daripada yang mustahab. Yaitu apa? Panggilan ibu adalah wajib, sholat sunnah adalah mustahab. Baik. Kemudian apa? Dari sini kita mendapatkan faedah manakala akhirnya ibunya pergi dan Juraid masih apa? Melanjutkan. Falam maka naminal ghad, ketika datang hari yang berikutnya, menunjukkan apa? Ini adalah sesuatu yang kesalahan memang. Kenapa? Kalaupun dia melanjutkan sholat dan walaupun ini salah,
sholat sunnah, setelah salam boleh dia pulang menemui ibunya. Ternyata apa? Sampai hari berikutnya dia nggak datang, ibunya yang datang lagi. Ini adalah kesalahan. Baik. Makanya dari sini para ulama pensyarah hadis ini mengatakan apa? Bahwasanya yaitu apa? Ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Ahli ilmu dia tahu meletakkan mana ibadah yang lebih diutamakan dan mana yang boleh ditunda. Sementara ahlul ibadah walaba alaihim apa? Naqsul ilm. Kebanyakan ahli ibadah mereka didominasi oleh ilmu yang kurang karena apa? Terlalu sibuk ibadah. Sebagian pensyarah yang lain bahkan kalimatnya lebih keras. Walaba alaihimul jahl. Mereka lebih didominasi oleh kebodohan. Tapi ini tentunya keras kalimat macam itu. Kita katakan naqsul ilm. Ilmunya kurang. Seandainya dia dari kalangan ulama nih saya apa? Dia tahu walaupun sholat itu adalah sebaik-baik amal dengan dalil-dalil yang banyak, tetapi apa? Mengutamakan panggilan ibu ini adalah lebih penting lagi. Makanya manakala Juraid tidak menjalankan itu, bahkan apa? Sampai hari berikutnya tetap dia lebih sibuk ibadah, tidak menyempatkan diri untuk datang ke ibunya. Padahal boleh jadi ibunya punya hajat dan sebagainya. Menunjukkan apa? Memang dia kurang ilmunya dalam masalah tadi. Kita tidak mengejek ahli ibadah, tetapi apa? Ini sesuai dengan yang disyarah oleh para ulama dan sesuai dengan yang nampak dari hadis ini. Sampai Allah Ta'ala mendatangkan teguran yang berat itu. Teguran yaitu sampai apa? Sampai tempat ibadahnya runtuh, dia dipukuli dan dituduh ini dan itu. Ini adalah teguran yang berat. Baik, kemudian sampai ibunya datang pada hari berikutnya memanggil lagi, ya Juraij. Ini adalah susah payah pergi jalan kaki dan sebagainya. Kalau sekarang enak tinggal apa? Cari tombolnya mana nomor anakku ini. Nah, itu enak. Dulu kasihan. Itu pun ternyata apa? Panggilan ibunya tidak dipenuhi. Ini adalah kesalahan. Baik, dipanggil lagi tetap dia mengatakan, ay Rabbi ummi wa sholati, wahai Rabbku ibuku dan sholatku. Fa aqbala ala sholati, maka dia melanjutkan sholatnya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ahli ibadah itu bukan orang yang mendapatkan wahyu. Ini bantahan kepada Bani Israel yang mereka itu sampai apa? Mengagungkan ahli ibadah mereka. Sampai apa? Sampai ahli ibadahnya membuat syariat pun mereka ikut saja. Wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ulama mereka, ulama dan pendeta sebagai apa? Sebagai rob-rob selain Allah. Maksudnya adalah apa? Membuat penghalalan dan pengharaman dari diri mereka sendiri lalu diikuti. Padahal apa? Para ahli ibadah mereka bukan orang mendapatkan wahyu. Maka seperti ini ketika Juraid berdoa, wahai Rabbku, ibuku dan sholatku, ternyata apa? Dia tidak mendapatkan wahyu bahwasanya kamu harus temui ibumu lah. Enggak ada wahyu. Itu menunjukkan bahwasanya seseorang walaupun setinggi apapun derajatnya di dalam agama, baik dari kalangan ulama ataupun ahli ibadah, maka dia bukan orang yang maksum. Dia mungkin salah. Karena apa? Dia bukan orang yang terjaga oleh wahyu. Maka tidak boleh seseorang itu berlebihan di dalam apa? Mengagungkan ahli ibadah dan sebagainya. Sementara para ulama telah mengatakan termasuk fitnah yang terbesar yang dialami oleh setiap umat adalah apa? Kesalahan para ahli ibadah. Karena apa? Ahli ibadah ini dia akan diteladani oleh umat. Kalau ibadahnya salah, kalau ibadahnya berisi bid'ah, maka sekian banyak umat akan celaka karena dia. Karena apa? Akan mencontoh ibadah dia. Baik, kelanjutannya pada waktu yang akan datang insyaallah wallahu a'lam. Karena ini faedahnya banyak sekali di dalam syarah kitab tentang masalah ini.